Terima kasih Anda masih bersama kami di ID Sumut Inspiring and Informatif. Temui ratusan masyarakat di Kecamatan Medan Belawan. Ketua DPRD Kota Medan Hasyim menerima banyak keluhan tentang pelayanan kesehatan, drainase tersumbat, administrasi kependudukan, dan lapangan kerja. Dalam kunjungannya di Kecamatan Medan Belawan, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan itu juga meninjau tempat pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kelurahan Belawan Bahagia yang di tengah keterbatasan tetap eksis menyelenggarakan pendidikan terhadap anak-anak nelayan, terutama dari kalangan keluarga kurang mampu. Tapi sekarang setelah ada reformasi, setelah ada Pak Bobi, setelah ada Pak Hasyim hadir di Kota Medan, dialihkanlah itu menjadi. Kehadiran Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, di Jalan Sicanang Blok 11, lingkungan 8, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, pada Sabtu sore, dalam rangka sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, disambut ratusan warga yang hadir. Dalam kegiatan yang turut dihadiri pihak Kecamatan Medan Belawan, Kepala Puskesmas Medan Belawan, perwakilan BPJS, perwakilan Rumah Sakit Umum Daerah Bakhtiar Jafar, dan tokoh masyarakat. Ketua DPRD Kota Medan Hasyim menyampaikan apresiasinya terhadap Wali Kota Medan yang sudah mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas dan puskesmas pembantu di Kota Medan kini dapat memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat. Menurut Hasyim, untuk berobat di puskesmas maupun puskesmas pembantu secara gratis, masyarakat Kota Medan kini cukup hanya menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP. Dan ini telah diakomodir melalui program Universal Health Coverage atau UHC yang diberlakukan sejak 1 Desember 2022 lalu. Kehadiran program UHC di Kota Medan menjadikan puskesmas sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di Kota Medan. Untuk itu, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim berharap kepada petugas tenaga kesehatan di Puskesmas Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, agar terus melakukan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan melayani pasien secara ramah dan humanis. Menurut anggota legislatif yang 3 periode di DPRD Medan ini, bila petugas tenaga kesehatan bersikap ramah dan humanis, pasti akan mempercepat penyembuhan bagi pasien yang sakit. Ternyata Perda ini walaupun belum ada perwal, tapi sudah diimplementasikan oleh pemerintah Kota Medan. Ya, sebagai contoh, ya kita lihat sudah ada pelayanan gratis melalui puskesmas atau puskesmas pembantu. Ya, nah itu puskesmas memberikan pelayanan yang secara gratis, ya tanpa dipungut bayaran. Artinya seluruh masyarakat Kota Medan dengan KTP juga bisa berobat di puskesmas. Dan ini kita harapkan pelayanan puskesmas itu harus benar-benar ya humanis, ya harus memberikan pelayanan terbaik, harus memberikan senyum, ya ramah, sehingga Bapak Ibu kalau berobat ke puskesmas itu kalau sakit dengan pelayanan yang baik, dengan layanan yang senyum ramah, tentu akan mempercepat proses penyembuhan. Lebih lanjut, Hasyim mengatakan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang kesehatan, pemerintah Kota Medan terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mewujudkan pembangunan kota berwawasan kesehatan, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, dan terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk memudahkan masyarakat Kecamatan Medan Belawan berobat ke rumah sakit, pemerintah Kota Medan telah menghadirkan Rumah Sakit Umum Daerah Bakhtiar Jafar di Medan Labuhan yang letaknya tidak jauh dari Medan Belawan. Kehadiran Rumah Sakit Tipe C milik pemerintah Kota Medan yang beroperasi sejak 5 Desember 2022 ini diharapkan dapat membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan Medan Utara, termasuk masyarakat Kecamatan Medan Belawan. Karena selama ini untuk mendapatkan pelayanan berobat di rumah sakit, masyarakat di kawasan Medan Utara menempuh jarak cukup jauh ke rumah sakit yang ada di Kota Medan. Ini disebabkan tidak adanya rumah sakit milik pemerintah di kawasan itu. Pada kesempatan itu, perwakilan Rumah Sakit Umum Daerah Bakhtiar Jafar, Alim Syah Siregar, menyampaikan bahwa Rumah Sakit Bakhtiar Jafar juga menampung pasien melalui program UHC dengan ketentuan penyakit yang ditanggung BPJS.
Terkhusus untuk korban perkelahian dan kecelakaan, ini tidak ditanggung biayanya dalam program UHC karena program UHC sifatnya gotong royong dan diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang mengidap penyakit. Harapan kita sebenarnya Bapak Ibu sekalian, jangan ada yang di UHC-kan. Ini bagi yang betul-betul tidak mampu. Karena kalau semua masyarakat kita melakukan UHC, itu berarti itu Pak Ketua. Ini untuk, karena ini sistemnya UHC ini gotong royong sebenarnya, membantu masyarakat yang kurang mampu. Memberikan pelayanan. Dalam pertemuan ini, beberapa warga juga mempertanyakan kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim tentang berbagai hal yang menyangkut kesehatan, drainase, administrasi kependudukan, dan lapangan kerja. Di antaranya Edison Silalahi, warga Jalan Cicanang ini, mempertanyakan tentang apakah dalam program UHC, kartu keluarga bisa digunakan. Di kesempatan itu, pria 60 tahun ini juga mengaku kecewa dengan Puskesmas UPT Cicanang, di mana ada warga sekitar yang terkena penyakit DBD. Namun Puskesmas setempat tidak menindaklanjutinya dengan melakukan fogging atau pengasapan. Padahal warga sekitar berharap daerah mereka di-fogging supaya tidak ada korban penyakit DBD berikutnya. Lain halnya warga lingkungan 8 Kelurahan Belawan Cicanang, Ramli Simatupang, yang mengeluh karena buruknya drainase di lingkungan mereka yang tersumbat penuh tumpukan sampah. Sayangnya hal ini tidak mendapat perhatian dari kepala lingkungan, kelurahan maupun kecamatan Medan Belawan. Warga berharap dilakukan normalisasi, sebab ini menjadi sumber timbulnya berbagai penyakit termasuk DBD. Ramli juga menanyakan tentang ketersediaan lapangan kerja yang sangat minim untuk masyarakat di Kecamatan Medan Belawan. Sementara di daerah mereka banyak perusahaan beroperasi, tetapi malah memperkerjakan masyarakat luar dibanding warga setempat. Untuk itu ia berharap kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim ada solusi tentang ketersediaan lapangan kerja bagi warga Kecamatan Medan Belawan, mengingat setiap tahun banyak warga menganggur pasca lulus pendidikan. Sementara Fauzi, yang suaminya seorang nelayan, mempertanyakan kepada Ketua DPRD Kota Medan tentang pengalihan dari BPJS Mandiri ke BPJS Gratis. Karena sudah berulang kali ia melakukan pengurusan melalui orang-orang tertentu, selalu mengalami kegagalan. Ia juga menanyakan tentang pengurusan administrasi kependudukan, di mana nama suaminya tidak masuk dalam daftar kartu keluarga akibat tidak adanya akte pernikahan. Kesehatan ya Pak ya, saya kecewa Pak dengan sistem kesehatan yang ada di Puskesmas Cicanang ini. Kenapa? Saya sudah 40 tahun bertugas di kelurahan ini Pak, saya sebagai tokoh masyarakat. Setiap laporan saya sampaikan kepada lurah dan diteruskan ke Puskesmas, tetap jalan cepat. Tapi setelah saya di belakangan ini saya lihat lambat. Peristiwa yang saya laporkan demam berdarah, kebetulan DBD Pak ya, kebetulan di lingkungan ini, belakang rumah ini pas ada warga sini yang demam berdarah. Setahu saya, kalau sudah begini dia harus di-fogging, diasap. Ini belakangan ini, maaf ya Bu, dari UPT Bu ya, saya Bu di sini ketua LKMD 3 periode Bu. Pertama-tama kebersihan dulu Pak ya. Macam mana kita sehat kalau kita enggak, kalau kebersihan enggak ada? Seperti ini pare di belakang rumah. Kebersihan lingkungan. Tertutup ya, tertutup semua pare itu, tertutup. Jadi kalau datang hujan, ke rumah pun masuk air. Tentu kita tidak sehat. Ada yang demam berdarah, ada penyakit ini. Jadi prioritasnya Pak kebersihan dulu Pak, baru kita berangkat ke kesehatan. Untuk BPJS gratis tapi sangat sulit ya. Terkadang suruh kumpulkan kakak, sudah saya kumpulkan kakak, tapi tidak ada ya. BPJS itu belum ada yang dari pemerintah ya untuk saya. Sementara pekerjaan suami saya hanyalah nelayan. Nelayan berapalah gajinya Pak, tapi saya harus membayar setiap bulan untuk BPJS Mandiri saya memang cuma 100 lebih lah. Tapi kok ada golongan kami ya, rasanya juga sangatlah sulit ya. Ibu BPJS sekarang yang kelas berapa? Yang kelas 3 memang. Sejumlah pertanyaan warga dijawab satu persatu oleh Ketua DPRD Kota Medan Hasyim. Selain KTP, apakah kartu keluarga bisa digunakan untuk program UHC? Hasyim menjawab diperbolehkan. Dan terkait permintaan fogging, setelah ada warga terkena DBD, tetapi kurang mendapat respon dari UPT Puskesmas Cicanang,
Hasyim pun meminta kepada Kepala UPT Puskesmas yang hadir untuk nantinya memberikan penjelasan. Mengenai drainase tersumbat dipenuhi sampah yang ditanyakan warga, Ketua DPD Kota Medan Hasyim berjanji akan menyampaikan persoalan ini ke Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi atau SDA BMBK Kota Medan atau dulunya Dinas Pekerjaan Umum agar nanti ditindaklanjuti. Sedangkan soal sulitnya lapangan kerja bagi warga Medan Belawan yang selesai pendidikan padahal di sekitarnya banyak perusahaan, Ketua DPD Kota Medan Hasyim berjanji dalam waktu dekat akan membahas hal ini dengan para stakeholder terkait, karena ini sudah menjadi problem yang cukup lama di Kota Medan. Untuk persoalan warga yang sulit mengalihkan BPJS Mandiri ke BPJS gratis, serta soal pengurusan administrasi kependudukan, Hasyim yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan ini berjanji akan menurunkan tim untuk membantu warga tersebut. 11 ya, nanti kami catat Pak, ya kami akan teruskan, kami sampaikan ke dinas terkait Pak, supaya jadi perhatian. Memang betul Pak, kalau paretnya tidak jalan, tidak bersih, itu jadi sumber sarang penyakit Pak, terutama yang DBD Pak ya. Nah memang itu harus selalu dibersihkan supaya airnya mengalir. Selanjutnya menyambung pertanyaan warga terkait fogging, Kepala UPT Puskesmas Cicanang Trisna Murni menjelaskan, jika mereka mengalami keterbatasan untuk menindaklanjuti permintaan warga, Ketua DPD Medan Hasyim kemudian menimpali akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Medan supaya permintaan warga ditindaklanjuti. Ketua DPD Kota Medan Hasyim mengatakan tujuan kehadirannya untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. Tetapi saat berjalannya kegiatan, banyak warga yang bertanya tentang perihal di luar kesehatan, seperti masalah drainase yang belum dinormalisasi, soal lapangan kerja, dan administrasi kependudukan. Ia sangat berterima kasih kepada Wali Kota Medan Bobi Nasution yang sudah berkolaborasi dengan DPRD Medan hingga melahirkan suatu program unggulan di bidang kesehatan yakni UHC. Dan ini merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. Hal-hal ya yang berkaitan dengan kesehatan Kota Medan, ya, yang sudah tercantum di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan kita, tadi banyak juga warga menyampaikan aspirasi ya di luar dari persoalan kesehatan. Contohnya persoalan tentang drainase. Ada yang drainase sini tidak artinya belum pernah dinormalisasi. Jadi permintaan warga supaya normalisasi untuk mengurangi dampak dari nyamuk DBD. Jadi bagian juga berkaitan dengan kesehatan. Kemudian tadi juga persoalan tentang pelayanan fogging ya, tadi fogging itu juga tadi sudah sampaikan. Nanti kami akan coba berkoordinasi dengan dinas kesehatan supaya apa yang disampaikan warga untuk dilakukan fogging di daerah sini supaya bisa segera dilaksanakan oleh dinas kesehatan Kota Medan. Dalam kunjungannya di Kecamatan Medan Belawan, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim menyempatkan diri meninjau tempat pendidikan anak usia dini atau PAUD ANAS di Jalan Hiu, Kelurahan Belawan Bahagia. Hasyim merasa prihatin setelah mendengar penjelasan dari pengelola PAUD ANAS yang mana di tengah keterbatasan tempat dan anggaran, PAUD ANAS masih tetap bertahan untuk melakukan proses belajar mengajar, khususnya bagi anak-anak dari keluarga nelayan yang kurang mampu. Pengelola PAUD ANAS, Arse Pane, menerangkan kepada Ketua DPRD Medan, sebelum pandemi COVID-19, anak-anak yang belajar di PAUD itu jumlahnya ada sekitar 35 orang. Namun sejak pandemi hingga sekarang, anak-anak yang belajar di PAUD ANAS jumlahnya menurun, kini hanya tinggal 12 orang. Salah satu faktornya disebabkan keterbatasan anggaran, hingga mereka tidak menggaji tenaga pengajar. Di samping itu, ruangan PAUD ANAS sebagiannya sudah tidak layak lagi digunakan. Untuk gaji tenaga pengajar, mereka hanya sanggup membayar sebesar Rp200.000 per bulan, sementara anak-anak yang belajar tidak dikutip biaya, hanya sekedar membayar seikhlasnya. Dan paling mereka keluhkan, bila terjadi banjir rob, ruangan PAUD ANAS terendam banjir hingga selutut orang dewasa. Dengan berbagai persoalan yang ada, ia berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Medan, karena selama ini PAUD ANAS belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah Kota Medan.
Mendengar penjelasan tersebut, Ketua DPD Medan Hashim berjanji akan mendorong pemerintah Kota Medan untuk membantu PAUD Anas sehingga dengan kondisi ruang belajar lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar dapat membuat proses belajar mengajar di PAUD Anas lebih nyaman. Ketua DPD Kota Medan juga berharap kepada masyarakat yang memiliki rezeki berlebih supaya juga bisa turut membantu PAUD Anas karena tujuan PAUD Anas cukup mulia, ingin mencerdaskan anak bangsa walaupun kondisi mereka penuh dengan keterbatasan. Dalam kesempatan ini, Hashim juga berjanji akan menjadi donatur tetap bagi PAUD Anas. Karena PAUD Anas mengingatkannya masa-masa saat ia menempuh pendidikan di Sekolah Perguruan Islam Jalan Amir Hamzah selama 9 tahun, yakni SD 6 tahun dan SMP 3 tahun. Meski saat itu ia beragama Buddha. Ya, boleh dikatakan memang representatif, tetapi diperlukan juga ada perhatian juga supaya kondisi dari PAUD ini, tempat mendidik anak-anak usia dini ini bisa lebih nyaman lagi sehingga anak-anak nanti dan proses belajarnya itu bisa lebih betah ya, karena pendidikan usia dini itu sangat penting saat ini ya, dan kami sangat mengapresiasi PAUD Anas ini di mana dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan biaya, tapi bisa tetap berjalan eksis, di mana guru-guru itu walaupun digaji hanya sekitar 200.000 dan tapi anak-anak yang menimpa pendidikan di PAUD Anas ini boleh dikatakan banyak yang gratis. Adapun subsidi silang ada yang bayar pun per bulannya 50.000. Nah, memang ada bantuan dari BOP ya, itu berupa untuk anak-anak setiap tahunnya 600.000, tapi itu kan masih termasuk boleh dikatakan belum mencukupi. Nah, harapan kita tentu kita dorong pemerintah Kota Medan dalam distrik supaya bisa mungkin coba untuk mengalokasikan anggaran ya, bantuan itu yang di luar dari BOP, sehingga nanti guru-guru di dalam proses mengajar di PAUD itu juga lebih bersemangat, dan anak-anak yang mendapatkan proses belajar di PAUD ini juga bisa benar-benar merasakan kenyamanannya ya, mengikuti pendidikan di PAUD Anas ini. Kepekaan Ketua DPD Medan Hashim terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat membuat dirinya selalu dicintai masyarakat Kota Medan, sehingga wajar pada pemilu 2019 lalu Hashim memperoleh suara terbanyak hingga mengantarkannya ke kursi legislatif. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri iNews Sumut kali ini. Ingat, selalu patuhi 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta rajin mencuci tangan pakai sabun. Atas nama tim redaksi yang bertugas, saya Sima Kaur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.